Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound naik 1% lebih ke angka 7.710. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih oke. Hari ini masih bisa bertahan dari rebound dari support kuatnya dan asing terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham ICE. Saham ICE hari ini berhasil bertahan dari rebound naik 2% lebih ke 6.325. Secara teknikal bisa kita lihat ICE saat ini masih bergerak sideways dan terpantau masih kuat berada di atas garis EMA 140 di sekitar harga 6.200. Jadi walaupun sempat menyentuh harga 6.000, tapi secara teknikal garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat pada akhir Januari, ICE juga sempat beberapa kali berada di bawah garis EMA 150 tapi ditutup selalu di atas garis EMA 150 dan sempat rebound dan naik di atas garis EMA 50. Tapi setelah menyentuh angka 7.000, ICE gagal naik dan kembali melemah. Dan secara pergerakan saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan ini menariknya asing masih terus masuk. Dalam 3 minggu terakhir ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 2% lebih hari ini juga asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan bisa kita lihat di broker summary ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga itu ICE apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry lebih oke apabila bisa tunggu dan dapat di sekitar 6.150 sampai maksimal 6.200. Dengan target swing jangka pendek itu di sekitar 6.400 sampai target lebih jauh di sekitar garis EMA 50 di 6.600. Dan salah satu sentimen dari ICE karena dua pentolan masih serok saham ICE sekitar 6,29 miliar. Jadi dua pengurus dari ICE terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Transaksi itu dilakukan di sekitar tanggal 27 Februari dan 2 Maret. Dengan harga rata-rata bisa kita lihat sekitar 6.475 sampai 6.613. Jadi average-nya masih lumayan di atas. Sehingga apabila teman-teman dapat di sekitar harga bawah atau di garis EMA 140 masih bisa coba di hold, apalagi asing masih terus masuk. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya masih bisa coba di hold, yang ingin coba pantau lebih oke apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 140. Jadi teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 target swing atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di 6.800 sampai 7.000. Sekarang kita coba lihat saham auto. Saham auto secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat sebenarnya sempat naik tinggi tapi belum sempat menyentuh 3.000. Baru di sekitar harga 2.930 auto mulai melemah. Kemarin sempat mendekati garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan di sekitar 2.750. Hari ini auto berhasil bangkit naik 1% lebih ke 2.780. Jadi secara teknikal auto lebih oke daripada ICE karena masih berada di atas garis EMA 50 140. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham auto, asing juga terpantau masih terus masuk. Dan di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk auto apabila teman-teman ingin coba pantau di entry misalnya lebih oke apabila bisa tunggu dan dapat di sekitar 2.700 sampai garis EMA 50. Dan target swing jangka pendek itu di 2.800 sampai 2.900. Untuk target entry dan take profit yang lebih oke. Tapi untuk teman-teman sudah punya saat ini misalnya bisa coba di hold selama auto tidak turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara teknikal auto masih oke dan masih layak untuk coba di hold. Sekarang kita coba lihat INKP. INKP sebelumnya juga bergerak uptrend. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini memang turun dalam. Dan memang cara candle bisa kita lihat pada saat tanggal 26 Februari memang candle-nya tidak oke. Jadi apabila teman-teman ketemu candle seperti ini harusnya sudah hati-hati karena ada potensi di berbalik arah. Dan setelah itu bisa kita lihat INKP lanjut turun dan sempat turun di bawah 11.000. Dan jika kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis, pada hari Rabu malah sempat menyentuh garis EMA 50 dan hari ini masih bisa naik ke harga 10.000. Dan secara pergerakan 10.000 ini masih berupa support. Garis EMA 50 juga masih berupa support kuat di sekitar 9.650. Jadi secara teknikal untuk tren jangka menengah INKP memang masih oke, tapi untuk tren jangka pendek saat ini sebenarnya sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan untuk INKP jika kita perhatikan di broker summary, asing masih terus keluar. Jadi walaupun hari ini naik 3% lebih, asing masih keluar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk INKP saya lihat saat ini akan mulai sideways. Ada potensi untuk kembali naik untuk mengetes zona supportnya, zona resistennya sekitar 10.500 sampai 10.800. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 10.000 atau garis EMA 50, bisa pertimbangkan jadikan zona ini untuk target swing apabila ternyata INKP gagal kembali naik di atas resisten ini. Atau hold saja terus selama INKP kuat di atas garis EMA 50
Dan target lebih jauh di 11.000 sampai 12.000 yang memang saat ini masih berupa resisten yang gagal ditembus INKP. Sekarang kita coba lihat saham Tekim. Tekim juga saat ini kembali melemah. Secara teknikal juga kita perhatikan saat ini masih bergerak sangat uptrend sebenarnya. Gagal break 10.800 sampai 11.000. Saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 9.500, ini masih bisa bertahan. Hari ini juga terpantau kembali naik di atas 10.000, jadi naik 6% lebih. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Tekim, asing hari ini juga masih keluar. Dan kenaikan 6% juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk saham Tekim apabila teman-teman saat ini masih hold dan sudah punya di harga bawah di 8.000 ke bawah, bisa jadikan 9.500 atau 9.000 untuk trail stopnya. Dan target take profit jangka pendek itu di 10.800 sampai 11.000 karena memang masih berupa resisten kuat yang gagal ditembus Tekim dalam 1 minggu ini. Dan secara teknikal Tekim masih oke selama masih kuat di atas 9.000 sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik untuk mencoba break 11.000. Ini menarik apabila berhasil break, Tekim akan lanjut uptrend dan target lebih jauhnya di 12.000. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.